Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiuran Sirait dari D4 Alih Jenjang Kebidanan kelas B akan memperagakan obatan, infuset, cairan infus, kasa steril, turniket, heating set, partu set, di dalamnya ada kateter, nirbeker, tensi digital, stetoskop, tiang infus, lampu sorot yang sudah terpasang dengan baik, kemudian tempat air bersih, tempat air klorin, tempat air DTT, tempat sampah kering, tempat sampah basah. Perlengkapan mencuci tangan, sabun untuk mencuci tangan, air yang mengalir, lap tangan. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir dengan gerakan 7 langkah, kemudian mengeringkan dengan handuk yang kering dan bersih. Persiapan penolong telah memakai handscoon, kemudian memakai face shield, pakai masker, pakai baju APD dan pakai sepatu boot. Persiapan pasien telah diposisikan dalam keadaan posisi litotomi dengan memakai alas bokong, kemudian infus dipasang dengan baik, mengarahkan lampu sorot ke arah genitalia, memberikan informan konsen kepada pasien. Ibu, ari-arinya belum keluar, jadi saya harus melakukan tindakan segera dengan mengeluarkan ari-arinya, melakukan palpasi pada bagian pubis ibu. Jika kandung kemih penuh, maka lakukan pengosongan kandung kemih dengan tindakan aseptik. Pertama, kita harus melakukan vulva hygiene dengan cara membersihkan dengan kapas sublimat dengan gerakan dari atas ke bawah. 1 kali buang, 2 kali buang, 3 kali buang, 4 kali buang, 5 kali buang. Kemudian setelah melakukan vulva hygiene, kemudian lakukan pengosongan kandung kemih dengan menggunakan kateter. Ibu, saya mau mengeluarkan air kemih ibu. Tolong ibu tarik nafas pelan-pelan ya bu, agak sedikit sakit. Tarik nafas ya bu. Setelah kandung kemih kosong, memasukkan kateter ke dalam larutan air klorin. Kemudian penolong memakai sarung tangan panjang, melakukan penegangan tali pusat sekitar 5 cm dari introitus vagina. Tangan kiri memegang klem, tangan kanan secara obstetrik masuk ke dalam introitus vagina sampai menuju kafum uteri. Kemudian minta tolong asisten untuk memegang klem. Sementara asisten memegang klem, tangan kiri pindah ke bagian korpus uteri pada suprasimfisis. Kemudian tangan kanan yang di dalam kafum uteri mencari bagian plasenta dengan cara ujung-ujung jari tangan kanan menelusuri bagian plasenta dan dinding uterus. Kemudian melakukan gerakan ke kanan kiri, atas bawah sampai semua bagian plasenta terlepas. Setelah memastikan bahwa plasenta yang di dalam telah terlepas semua, kemudian sebelum mengeluarkan tangan kanan, lakukan pembersihan bagian sisa-sisa stolsel atau jaringan pada plasenta
sampai semuanya bersih. Setelah bersih, lakukan pengeluaran plasenta dengan tangan kanan. Minta tolong asisten untuk menarik tali pusat secara terkendali, secara perlahan. Kemudian setelah plasenta mencapai introitus vagina, tangan kanan keluar dari bagian introitus vagina, mengeluarkan plasenta dengan memutar searah jarum jam perlahan-lahan sampai plasenta keluar. Kemudian memasukkan plasenta pada tempatnya. Setelah plasenta lahir, lakukan observasi perdarahan dan lakukan masase pada fundus uteri. Setelah memastikan bahwa kontraksi uterus baik dan perdarahan tidak ada masalah, kemudian lepaskan sarung tangan panjang secara terbalik dan masukkan ke dalam larutan klorin. Setelah selesai melakukan tindakan, lakukan pemeriksaan vital sign ibu, lakukan pencatatan, pelaporan, dan pendokumentasian, kemudian membereskan alat-alat, serta melepaskan sarung tangan ke dalam larutan klorin secara terbalik. Kemudian penolong mencuci tangan. Penolong mencuci tangan dengan sabun serta di bawah air yang mengalir dengan 7 langkah. Kemudian mengeringkannya dengan menepuk-nepuk dengan menggunakan handuk yang kering dan bersih. Menjelaskan kepada suami atau keluarga pasien bahwa tindakan sudah selesai. Ibu, ari-arinya sudah keluar dan pendarahannya baik, kontraksinya baik. Sekarang ibu silakan istirahat ya bu. Apabila pada kala 4 kontraksi uterus lembek dan terjadi perdarahan, maka tindakan segera yang harus dilakukan adalah tindakan KBI-KBE. Persiapan penolong. Penolong memakai APD lengkap, sarung tangan, face shield, masker, baju hazmat, kemudian sepatu boot. Kemudian persiapan pasien dalam posisi litotomi, kemudian memasang alas bokong pada bokong pasien, kemudian bagian perut bawah dan lipat paha pasien telah dibersihkan dengan air dan sabun. Infus sudah terpasang dengan baik, lampu sorot sudah diarahkan ke bagian genitalia pasien. Pertama-tama, untuk kita melakukan tindakan KBI, masase pada fundus uteri selama 15 detik. Observasi apakah kontraksi uterus membaik. Jika kontraksi uterus lembek, segera lakukan tindakan KBI. Perhatikan apakah kandung kemih kosong atau penuh. Apabila penuh, segera lakukan tindakan pengosongan kandung kemih dengan memperhatikan tindakan aseptik, yaitu dengan melakukan vulva hygiene dengan cara melakukan vulva hygiene pakai kapas DPT. 1 kali buang, 2 kali buang, 3 kali buang, 4 kali buang, 5 kali buang. Setelah dilakukan vulva hygiene, segera membersihkan bagian sisa-sisa stolsel atau bekuan-bekuan darah dengan cara tangan kanan secara obstetrik masuk ke dalam introitus vagina. Setelah selesai membersihkan bekuan-bekuan darah, handscoon yang sudah kotor dilepaskan, masukkan ke dalam
larutan air klorin, kemudian mencuci tangan pada air BTT, kemudian lanjutkan dengan memasang sarung tangan panjang. Mulai melakukan tindakan KBI dengan cara tangan kanan secara obstetrik masuk ke dalam introitus vagina. Tangan kanan dikepalkan sampai mencapai fornix anterior atau di porsio atas. Kemudian tangan kiri mencapai fundus sejauh mungkin, seolah-olah tangan kiri dan tangan kanan bertemu. Lakukan KBI selama 5 menit. Kemudian lakukan observasi apakah perdarahannya berhenti atau belum. Kemudian perhatikan kontraksi uterus apakah lembek atau sudah membaik. Apabila kontraksi uterus membaik, pertahankan kompresi bimanual interna ini selama 2 menit lagi. Jadi kompresi bimanual ini dilakukan selama 7 menit. Jika sudah membaik, tapi apabila kontraksi uterus tetap masih lembek, segera lakukan kompresi bimanual eksterna dengan cara meminta kepada keluarga pasien untuk menekan bagian fundus, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri penolong. Ibu letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri saya. Kemudian penolong melepaskan secara perlahan-lahan. Lalu segera lakukan tindakan mengeluarkan tangan kanan dari introitus vagina secara obstetrik. Kemudian membersihkan kotoran-kotoran darah di dalam larutan klorin, kemudian air DTT. Setelah itu mencuci tangan pada larutan air DTT, kemudian mengeringkannya. Lalu segera lakukan menyuntikkan oksitosin 20 unit ke dalam RL 500 cc, lakukan drip. Kemudian menyuntikkan ergometrin 0,2 mg secara IM. Kemudian melakukan observasi pada fundus uteri, apakah kontraksi uterusnya sudah membaik atau belum. Kemudian memperhatikan pendarahannya, apakah masih keluar darah atau sudah berkurang. Apabila setelah diobservasi ternyata perdarahannya sudah berhenti dan kontraksi uterus sudah membaik, pasien atau keluarga pasien segera melepaskan tangannya dari fundus ibu. Kemudian apabila kontraksi uterus sudah membaik dan perdarahan sudah berhenti, membereskan alat-alat, kemudian membersihkan ibu dan memposisikan ibu senyaman mungkin. Kemudian melepaskan sarung tangan, sebelumnya mencuci tangan, kemudian melepaskan sarung tangan secara terbalik dan merendam dalam larutan klorin. Selanjutnya melakukan pencatatan dan pelaporan atau pendokumentasian. Demikianlah praktek mata kuliah Gadar dengan kasus atonia uteri. Terima kasih. Pada kala 4, kontraksi uterus lembek dan terjadi perdarahan, maka tindakan segera yang harus dilakukan adalah tindakan KBI-KBE. Persiapan penolong memakai